Bismillahirrahmanirrahim. Apa pendapat Bang Abdoli tentang pernyataan orang yang menyatakan bahwa Islam itu agama yang rasional? Di akhirat pahala dan dosanya itu akan ditimbang. Nanti kalau kira-kira pahalanya lebih berat, maka ia masuk surga. Dan jika dosanya yang lebih berat, maka ia di neraka. Dan ada juga yang mereka itu seri atau sama berat timbangan amalnya, sehingga mereka nanti ditempatkan di satu tempat yang namanya Al-A'raf. Bagaimana pandangan Bang Abdoli terkait ini? Terkait hal ini, secara sederhana memang ada yang namanya timbangan amal. Ada satu hari nanti ketika kita akan ditimbang amal kita, perbuatan baik dan perbuatan buruk kita. Namun dari kajian jejak perjalanan akhirat, tidak ada dikenal yang namanya seri dalam timbangan akhirat. Tidak ada itu. Tidak ada orang yang timbangan amalnya sama dengan timbangan dosanya. Jadi seri dia. Nggak ada. Yang ada dalam kajian jejak perjalanan akhirat itu orang yang berat amalnya dan yang ringan amalnya. Ini disebutkan di surat Al-Waqiah. Orang yang ringan amalnya, timbangan amalnya itu mereka yang termasuk golongan orang yang akan masuk neraka. Jikapun ada istilah seri sama timbangan amal dan dosanya, ya maka termasuk juga ya orang yang penghuni neraka. Jadi enggak ditempatkan pada tempat itu. Lalu kalau kita lihat ya, kita berjalan dalam perjalanan akhirat, ada empat tempat kita akan diadili. Ada tempat kita akan diperhitungkan, diputuskan kita masuk kelompok yang mana. Ada 4 kali. Yang pertama yaitu ketika di padang mahsyar, semua manusia dihisab. Semua. Tapi ada pengecualian. Ada satu golongan mereka yang tidak dihisab lagi, karena udah dijamin masuk surga. Baru yang kedua, ada yang dihisab, tapi hisabnya hisab yang ringan. Ar-raddu. Jadi ringan hisabnya. Jadi cuma dilihat aja buku catatan amalnya dan lolos. Baru ada kelompok yang mereka dihisab satu persatu, maju satu persatu, dibuka satu persatu, detail sampai dosa besar, dosa kecil dibuka satu persatu, dan menegangkan dan menakutkan. Bayangkan ketika kita di pengadilan aja, atau gak usah sampai dulu pengadilan, penyelidikan atau penyelidikan disidik lah oleh polisi. Kebayang semua ditanya detail, bisa jadi lemas badan. Apa yang mau dijawab pun tak tahu apa yang mau dijawab. Menegangkan, menakutkan. Itu baru di kantor polisi.
pengadilan. Bagaimana di padang mahsyar, menegangkan dan menakutkannya terik panas matahari, karena matahari didekatkan, sehingga orang-orang itu akan tenggelam dalam keringatnya masing-masing. Ada yang setinggi mata kaki, ada setinggi lutut, ada yang setinggi pinggang, ada setinggi bahu, ada yang setinggi hidung, antara hidung dan pertengahan telinganya ini. Jadi yang pertama tadi yang nggak dihisap, yang kedua orang yang dihisap tapi hisapnya hisap ringan, yang juga catatan. Ada yang hisap yang menegangkan, ya detail apa satu semua dibuka dosa-dosanya dan dalam keadaan menakutkan, menegangkan. Sementara yang dua tadi ini enggak, tapi ia diampuni. Tiga ini masih golongan orang yang lolos, orang yang selamat. Sisanya bagaimana? Yang parah lah itu, yang dihisap semua detail, hitung semua, dan tapi akhirnya mereka tertinggal. Mereka masuk dalam golongan kelompok orang yang masuk neraka. Mereka inilah termasuk golongan orang yang fasik, kafir, dan musyrik. Bukan hanya berarti mereka orang yang kelompok yang tidak mengucap la ilaha illallah, tapi bisa jadi karena musyrik, bisa saja karena mereka juga melakukan dosa, beribadah dia kepada Allah tapi dia juga melakukan perbuatan musyrik. Kafir, bisa aja dia beribadah, ataupun bisa juga dia Islam tapi dia tidak sholat. Jadi bisa masuk dalam kategori ini. Bisa juga dia melakukan perbuatan dosa besar. Fasik, bisa juga dia ibadah tapi ibadahnya karena manusia, yaitu ria, karena ria, karena sum'ah. Masuk kelompok yang tiga ini. Jadi tiga yang lolos itu masuk lagi ke alam selanjutnya, yaitu alam syirat. Di sini mereka yang punya bakat sifat munafik akan tersiksa di jembatan syirat dan mereka akan dijatuhkan di neraka. Dari alam syirat ini, di jembatan syirat ini ada 9 yang selamat. Ada 9 yang selamat. Yang pertama, yang tadi, yang 70 yang tidak pakai kena hisab tadi, mereka berlari atau menyeberangi jembatan syirat itu secepat kilat, sekejap mata. Baru golongan yang kedua, secepat embusan angin, secepat burung terbang, secepat kuda berlari, secepat hewan tunggangan. Ini 5. Baru masuk yang 6. Orang yang cuma bisa berlari ketika di jembatan syirat, orang yang bisa berjalan, orang yang cepatnya seperti merangkak, orang yang seperti merayap. 4 yang terakhir, berlari, berjalan, merayap, merangkak, berjalan, merangkak, merayap. 4 ini lolos, selamat dengan syafaat. Meskipun orang yang merayap itu dalam tubuh yang udah tercabik-cabik, luka, karena di jembatan syirat itu ada serigala, ada hewan buas, ada besi-besi pengait seperti duri yang mencabik-cabik. Itu 9, dan ini masih selamat. Kalau yang orang munafik, ya udah jelas mereka berjalan seperti orang yang paling bawah tadi, yaitu orang yang merayap ketika di jembatan syirat, dan mereka dijatuhkan ke neraka. Setelah di pertengahan jembatan mereka dihilangkan cahayanya. Cara berjalannya orang munafik itu ketika di syirat itu disebutkan di surat Al-Baqarah ayat ke-20. Ya kadul barqu yahtafu absarahum, hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Kullama ada'a lahum masaw fihi wa iza azlama alaihim qom. Setiap kali kilat menerangi, maka mereka berjalan. Jadi berjalannya mereka itu ketika hanya ada kilat. Berapa lama cahaya kilat? Begitulah orang itu berjalan.
Berjalannya gimana? Ya macam orang paling bawah tadi, merayap. Jadi jalannya orang itu merayap. Wa iza azlama alaihim qamu, dan jika gelap melanda pada mereka, mereka berhenti. Dan berhentinya mereka berdiri, karena qamu kalau dalam bahasa Arab ini bisa berarti berhenti, bisa berarti berdiri, bisa berarti bangkit. Semua benar. Jadi ketika gelap karena cahaya kilatnya udah habis, maka dia berdiri, bangkit, berhenti di situ, nunggu datang kilat lagi. Jadi ketika datang kilat lagi hampir menyambar, karena dekatnya kilat itu menyambar penglihatan mereka, baru mereka merayap lagi berjalan. Begitulah perjalanan orang munafik ketika di jembatan Sirat dan mereka dijatuhkan ke dalam neraka karena cahaya mereka dihilangkan. Lalu masuk ke alam yang ketiga, yaitu di alam kantorah, di hari Yaumul Mizan, hari penimbangan amal. Ini hari penimbangan amal. Mungkin ini yang dimaksud daripada pernyataan tadi, bahwa pahala dan dosa ditimbang. Nah, di sini mungkin ini yang dimaksud. Jadi 9 golongan yang selamat tadi, 5 yang selamat mulus, baru 4 yang selamat karena syafaat malaikat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para nabi dan orang mukmin. 9 ini akan dihitung amal, ditimbang amal dan dosanya, yaitu kezaliman antara suatu manusia dengan manusia yang lain. Jika seseorang pernah memaki, menggibah, menzalimi, membunuh orang lain, maka di sini akan dihitung. Orang yang dicaci maki, maka orang yang mencaci maki ini, jika ia ada pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala sedekahnya, pahala hajinya, maka sebesar cacian, makian, gibah yang dilakukannya itu, pahalanya diberikan kepada orang itu. Berapa orang yang dicacinya, segitulah dibagikan pahalanya. Jika orang yang menuntut tadi, karena banyak mungkin yang misal korupsi, karena korupsi kan banyak itu, sama siapa aja dihitung. Orang yang menuntut masih banyak, sementara pahala dia udah habis, stok pahalanya udah habis, maka dosa orang-orang itulah yang diambilnya, dikumpul jadi satu sama dia. Ini sama dia. Jadi kalau dengan kondisi dia hanya menanggung dosa, berarti inilah orang-orang yang bangkrut. Makanya tidak ada istilah seri amalnya. Yang ada orang yang berat amalannya atau orang yang ringan amalannya. Orang yang berat amalannya maka surga. Orang yang ringan amalannya maka ia di neraka. Apalagi yang bangkrut. Makanya nggak ada istilah orang itu akan masuk ke tidak ada orang yang seri atau sama timbangan amalan antara dosa dan perbuatannya. Nggak ada. Yang ada tadi 3, orang yang berat amalnya, ringan amalnya, atau mereka yang bangkrut tadi. Itu kelompoknya. Dan orang yang berat amalannya, maka ia akan lanjut lagi ke tempat selanjutnya. Apa itu? Yaitulah telaga. Di telaga ini akan disortir lagi, akan dihitung lagi, ditimbang lagi, diperhitungkan lagi sebagaimana dia terhadap nabinya, bagaimana akhlaknya terhadap nabinya, bagaimana dosanya terhadap nabinya.
jika mereka menyelisihi Nabi, membuat perkara-perkara baru atau kita kenal biasanya namanya ini bid'ah, maka mereka akan ditarik. Mereka akan terusir dari telaga Al-Kautsar, atau mereka akan ditarik dari Al-Kautsar, dari telaga, maka masuk dalam neraka. Ini 4 tempat perhitungan amal dan dosa kita. Jadi yang pertama tadi, dosa kita kepada Allah, baik besar maupun kecil, dihitung dalam hisab. Yang pertama dihisab itu tadi sholat. Baru yang kedua yang lolos, masuklah ke dalam sirat. Di sini dihitung mana yang munafik, maka ketinggalan, ia akan jatuh. Dan orang yang lolos, maka ia akan dihitung lagi. Orang yang ringan amal, orang yang bangkrut akan tertinggal atau jatuh ke dalam neraka. Yang berat lanjut lagi. Yang berat akan dihitung lagi, akan diperhitungkan lagi. Ada nggak amalan-amalan dia yang menyelisihi Nabi? Ada nggak amalan-amalan yang dia perbuat, yang dia buat sendiri atau mengikut? Nggak ada diajarkan Nabi, tidak ada dalilnya, tapi mereka mengerjakannya. Ini yang terakhir. Jadi jelas nggak ada istilah seri atau sama berat antara pahala dan dosa. Yang ada adalah berat atau ringannya amal. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Oh ya, terkait dengan Al-A'raf, yaitu ada satu tempat yang disebutkan A'raf namanya ya, Al-A'raf, tempat antara surga dan neraka, tempat orang yang seri amalannya. Kalau kita perhatikan bahwa dalam pembahasan buku Jejak Perjalanan Akhirat disebutkan ini bahwa Al-A'raf itu adalah bukit di padang mahsyar. Mungkin kita berpendapat bahwa padang mahsyar itu luas, datar, tapi ada tetap bukit di situ. Ada di situ bukit Al-A'raf, ada itu bukit Mekah, ada. Bukit Al-A'raf ini adalah tempatnya orang-orang soleh, tempatnya para nabi. Ini yang dimimpikan oleh Abdul Salam, yaitu seorang sahabat Nabi yang mantan pendeta Yahudi. Beliau memimpikan ini dan beliau sampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini disebutkan dalam surat Al-A'raf. Dalam surat Al-A'raf disebutkan ini. Jelaskan. Ini bukan menyebutkan antara surga dan neraka, tempat yang tinggi. Bukan. Ini adalah tempat yang terbaik yang disediakan Allah untuk orang-orang terbaik. Jadi orang-orang yang terbaik akan berada di situ. Ini dijelaskan di surat Al-A'raf lengkap. Itu. Jadi bukan di antara surga dan neraka, tapi mereka tempatnya ini di antara penduduk surga dan calon penduduk neraka. Jadi di antaranya itu mereka. Jadi ibarat lihat ke kanan, penduduk surga, lihat ke kiri, penduduk neraka. Calonnya gitu. Jadi seakan-akan mereka itu udah bakal masuk karena udah tahu orang itu. Ketika ditempatkan di situ, maka mereka termasuk penghuni surga. Dan orang yang levelnya di bawahnya dikit lagi, itu ada di lembah-lembahnya. Sedangkan orang yang dihisab, orang yang apa itu di datarnya, di padangnya. Iya. Makanya ada orang yang tidak dihisab, ada yang dihisab ringan. Yang nggak dihisab ya yang di bukit. Mereka nggak merasakan panasnya terik matahari ketika matahari didekatkan di padang mahsyar. Enggak. Pada saat itu, orang-orang yang dihisab yang di padang mahsyar datar itu seperti diliput kematian, dibanjiri keringatnya, sementara orang yang di Al-A'raf hanya pilek-pilek biasa saja. Mungkin itu bisa untuk membahas tentang bahwa nggak ada istilah seri dalam timbangan amal dan dosa. Yang ada berat atau ringan timbangan amal seseorang. Berat akan masuk surga, ringan amalannya
maka di neraka ujungnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang nanti akan berkumpul di Bukit Al-Araf lah. Semoga kita termasuk orang yang berkumpul di Bukit Al-Araf, setidaknya di Bukit Mekah, setidaknya di lerengnya, di lembahnya. Itu mudah-mudahan menjadi cita-cita kita bersama. Dan termasuk orang yang nanti di timbangan amal di Yaumul Mizan, kita termasuk orang yang berat amalannya. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan itu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Untuk download buku bisa langsung melalui website Hikmah 313, dan untuk saran, kritik maupun pertanyaan dapat melalui kolom komentar. Dan untuk dapat mengikuti video-video selanjutnya, silakan untuk subscribe dan hidupkan notifikasi loncengnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.